Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, selamat berjumpa lagi ya dengan video saya. Saya membuat konten hanya memberikan curahan hatiku dan selalu curahan hatiku. Teman-teman, bagaimana kabarnya yang ada di rumah sakit, yang sedang menjaga nenek atau akong di rumah sakit, yang sedang ke pasar, yang sedang menjaga nenek di rumah dan di mana saja berada. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan video saya, dan saya membuat video konten untuk mengatakan sesuatu ya teman-teman. Bagaimana kita mengenai usia kita ya teman-teman. Kalau sudah usia di atas 40 tahun ke atas itu mata mulai rabun, penyakit mulai bukan di atas 40 aja, di atas 35 tahun itu penyakit sudah menginggapi kita ya. 40 tahun ke atas juga seperti itu. Mata sudah mulai rabun, sakit-sakitan, itulah yang terjadi teman-teman ya. Saya juga mengalaminya karena saya juga memang sudah 40 tahun ke atas ya teman-teman ya. Dan saya alhamdulillah kemarin saya juga terkena darah tinggi ya teman-teman ya. Padahal saya adalah seorang vegetarian. Saya 10 tahun saya hanya nggak makan daging sapi pun nggak makan, daging sapi, daging kambing, pokoknya semua yang daging saya nggak makan. Dan kemarin waktu saya mencicipin di tempatnya teman saya itu, saya malah darah tinggi saya malah melonjak teman-teman. Jadi kita harus mensikapi waktu kita, umur kita itu yang harus untuk patokannya teman-teman. Mata sudah mulai rabun, maaf saya agak miring kacamata saya. Mata sudah mulai rabun, kacamata tebal ya teman-teman ya. Pendengaran sudah berkurang dan sering lupa, itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita di perantauan itu teman-teman, kita juga harus antisipasi tentang kesehatan kita. Bagaimana kita harus oh ya teman-teman, jangan di skip ya, dengarkan saya menceritakan pengalaman saya biar teman-teman juga jangan sampai terjadi apa yang saya pernah alami ya teman-teman ya. Karena umur-umur yang di atas 40 tahun itu segala penyakit sudah mulai mencelok, sudah mendekati teman-teman. Dikit-dikit sakit, pusing, kecedet, kelelahan, seperti itu. Dan juga seperti teman kita yang kemarin orang Lampung, Bandar Lampung itu ya, dia mengangkat neneknya itu mungkin tidak terlalu besar teman-teman, terlalu gede, dan dia kecedet, dioperasi 4 kali, tapi dia karena tulang belakangnya itu juga agak bermasalah. Makanya itu teman-teman ya, jaga kesehatan. Kalau memang bekerja itu tidak dengan kemampuan kita tidak sesuai ya, kita harus kompromi, harus bicara baik-baik sama majikan atau sama agensi ya teman-teman. Saya juga kemarin waktu 1 tahun yang lalu saya kerja di Yengzhou itu, saya mengangkat nenek lumpuh total ya teman-teman. 15 hari saya minta pulang karena saya memang nggak kuat. Diangkat jatuh, diangkat dia diangkat ke belakang, diangkat ke atas ya, bukan ke belakangnya, diangkat di atas. Saya nggak kuat, saya angkat ke depan, neneknya jatuh, tapi neneknya belum sampai jatuh, tapi saya berpikiran seperti itu. Neneknya 80 kilo waktu itu teman-teman. Jadi saya mengundurkan diri, hanya 14 hari saya kerja karena saya nggak kuat. Lebih baik teman-teman ya, kita bekerja mencari yang sesuai dengan kemampuan kita, mengangkat ataupun segalanya. Mengenai upah itu kan mengikuti ya teman-teman ya, mengenai gaji itu mengikuti. Jadi jangan gaji dipertanyakan dulu, tapi kekuatan pekerjaan itu harus kita sesuaikan sehingga kita tidak mengalami seperti yang dialami teman kita yang kecedet itu sampai dioperasi 4 kali ya teman-teman. Dan jaga kesehatan, saya juga seperti itu. Dan umur-umur di atas 40 tahun itu harus milih-milih pekerjaan teman-teman. Bukan saya kuat bukan seperti itu, tapi harus milih pekerjaan yang kita tidak sesuai dengan badan kita, tenaga kita. Jadi kita harus benar-benar antisipasi dengan kesehatan kita ya teman-teman. Itu adalah pengalaman saya yang saya alami. Semoga teman-teman mau
mau mendengarkan, maksudnya mau memilah-milah lah biar kita selamat. Jangan pulang kita dalam keadaan tidak baik ya teman-teman ya. Kita kasihan sama anak-anak kita yang di rumah, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, dan jangan sampai kita itu pulang hanya tinggal nama seperti itu ataupun sakit dan membebani orang lain seperti itu ya teman-teman ya. Dan jaga kesehatan, makan jangan ngawur ya teman-teman, makan yang baik-baik, milih yang baik-baik, masih banyak kok pilihan makanan yang terbaik ya teman-teman. Alhamdulillah milih yang halal juga, alhamdulillah teman-teman, itu juga mempengaruhi kesehatan kita ya teman-teman. Ini adalah curhat dan sedikit sharing lah teman-teman, bagaimana kita alhamdulillah kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas, mata mulai merabun, pendengaran mulai berkurang, sering lupa seperti itu, dan kita harus antisipasi ya teman-teman. Jangan sampai kita terlena dengan kesehatan kita. Nomor satu adalah kesehatan, nomor dua, dan kita jangan lupa ibadah kalau masih ada waktu ya teman-teman ya. Ini adalah curhat, teman-teman, biar kita saling kalau teman-teman mau komen monggo, karena komen itu adalah membangun diri saya, membangun diri Anda, seperti itu. Kita saling membutuhkan, seperti itu ya teman-teman. Jaga kesehatan, jangan lalai, makan yang baik-baik dan vitamin. Kalau bisa masih bisa olahraga. Sholat itu olahraga loh teman-teman ya. Ini adalah curhat, hanya curhat teman-teman. Jangan dikatakan lain, tapi jangan di skip. Mohon teman-teman ya, kita saling membutuhkan, kita saling menasihati. Kalau tidak kita saling menasihati, kita ada di perantauan itu kadang-kadang bebas. Saya pun seperti itu, bebas liar, tidak mengurus diri kita, merasa diri kita kuat, seperti itu ya teman-teman ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa, ingat sama yang maha kuasa ya teman-teman. Hanya ini ya teman-teman curhat saya, semoga bermanfaat. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Curhatan hati seorang TKW, seorang tenaga kerja wanita Indonesia. Teman-teman, aku juga ingin pulang dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa, bye-bye. Salam damai selalu. Salam damai dari bumi Allah, Formosa, Taiwan.